kita bisa hadir dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah sekaligus ta'lim, yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari kita awali ta'lim kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan fadilah, kemuliaan dan barakah suratul Fatihah. Hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Allah kasih kita sehat, panjang umur di dalam taat. Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah muallif hadzal kitab asy-syekh Ahmad Hashimi wa muassis hadzal masjid annallaha yataghashshahum birahmah wal maghfirah wa yashkinuhumul jannah wa yu'li darajatihim syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai ya ta'lim kita dengan kita membacakan sebuah hadis dari riwayat Tabrani an Abi Darda, hadis yang ke-476 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tafarragu min humumid dunya mastata'tum. Pesan Nabi kepada kita, wasiat Nabi kepada kita adalah tafarragu min humumid dunya. Kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia mastata'tum, sebisa dan semampu kamu. Fa innahu man kanatid dunya akbar hammih. Maka siapa saja yang menganggap dunia menjadi skala prioritas di dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan dua bala yang Allah berikan. Yang pertama adalah absyallahu ta'ala dai'atahu. Allah akan sempitkan ruang gerak daripada hidupnya. Dan bala yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Maka Allah akan jadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Wa man kanatil akhiratu akbaru hammih. Kebalikannya, maka siapa yang menganggap akhirat menjadi skala prioritas di dalam hidupnya, maka dua kenikmatan yang Allah berikan, jalan yang Allah berikan adalah jama'allahu ta'ala amrah. Yang pertama adalah Allah kumpulkan semua permasalahan hidup yang berserak. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi. Dan yang kedua adalah Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa ma aqbala abdun. Maka tidaklah seseorang menyambut biqalbihi ilallahi ta'ala, yaitu kedekatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa ja'alallahu qulubal mu'minin. Maka tidaklah Allah menjadikan hati orang-orang yang beriman tafidu ilaihi bil wuddi wa rahmah, penuh dengan rasa cinta dan rahmat.
Wa kana Allahu ta'ala bikulli khairin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan setiap kebaikan akan disegerakan. Asra. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Ini hadis diriwayatkan daripada Tabrani dan juga daripada Abu Darda. Jadi Nabi mengatakan kepada kita, memberikan satu wejangan kepada kita, nasihat kepada kita. Yang pertama adalah kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia, mastata'tum. Ini ada bahasa dari Nabi, mastata'tum itu adalah sebisa dan semampu kamu. Karena manusia yang hidup di dunia ini pasti matanya tidak luput daripada dunia. Dunia begitu dekat kepada orang-orang yang hidup di dunia ini. Maka mau tidak mau orang yang hidup di dunia ini pasti akan tergoda. Pasti akan tertuju dengan berbagai macam yang berurusan dengan urusan dunia. Akan tetapi nasihat Nabi di sini adalah kosongkanlah waktumu daripada kesibukan-kesibukan dunia, mastata'tum, dengan sebisa mungkin. Ya, karena Nabi paham, Nabi tahu bahwa kita ini nggak akan lepas daripada dunia. Karena ini adalah bagian daripada hidup kita yang bersifat sementara. Yang nantinya kita akan berpindah pada kehidupan berikutnya. Saya pernah sampaikan, kita ini kan hidup bukan cuma sekali Pak di dunia saja. Kita pernah mengalami dulu ada kehidupan kita di akhirat atau di alam ruh, di mana kita terpilih dari salah satu dari sekian ruh yang ada untuk hidup di dalam rahim ibunda kita. Maka dari alam rahim kemudian kita terpilih, ya, dari alam ruh kita terpilih masuk kepada alam rahim, kehidupan alam rahim, dan sekarang kita dilahirkan pada kehidupan yang ketiga, yaitu kehidupan dunia. Maka kosongkanlah, karena apa? Nanti ada kehidupan lagi yang akan kau lewati. Kehidupan apa? Kehidupan alam barzakh. Setelah kehidupan alam barzakh, maka nanti kau akan pindah kembali pada kehidupan yang terakhir, yaitu kehidupan akhirat yang tidak ada lagi nanti kematian dan kehidupan lagi. Betul-betul dalam keabadian. Itulah kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu Nabi paham betul. Kosongkanlah kesibukan-kesibukanmu daripada kesibukan dunia sebisa dan semampu kamu. Ini kebetulan ya, maaf saya agak lelah ya, karena memang ya dari kemarin pagi ada acara di Lembang, Bandung. Maka tadi malam saya berangkat buru-buru pulang kemari karena saya ingat ya, hari ini ada bagian daripada waktu saya untuk mengisi taklim. Maka dari sekian urusan keluarga dunianya itu ya, saya ambil bagian akhiratnya, jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Jangan melulu kehidupan kita ini hanya berisi dengan kehidupan dunia. Maka kosongkan, jangan dihabisi dunia itu dengan kesenangan-kesenangan. Karena satu waktu kamu akan tinggalkan dan kau akan menyesal ketika tidak berpikir dan memikirkan tentang nanti perjalananmu berikutnya pada kehidupan akhirat, daripada kehidupan alam barzakh dan kemudian kehidupan akhirat. Maka sebisa, ya dikatakan di sini mastata'tum, sebisa dan semampu kamu. Ya karena tadi ya saya katakan lebih awal bahwa kita nggak bisa lepas daripada dunia. Ya, oleh karena itulah ada skala prioritas. Ya kalau mungkin kita masih muda, ya masih ada 50-50 lah. 50% ada kehidupan akhiratnya, 50% ada kehidupan dunianya. Tapi ketika kita sudah melewati umur 40 tahun, berarti sudah separuh daripada umur itu kita lewati, maka lebih banyakin lagi untuk kehidupan akhiratnya. Maka ada bahasa, orang yang sudah berumur 40 tahun, ya rezekinya itu tinggal sepertiga. Ya. Kenapa rezekinya tinggal sepertiga? Karena sudah lewat daripada separuh. Karena umur kita itu antara 60-70. Berarti kalau 60 dibagi 3 itu 20-20.
Kalau 40 berarti udah 2/3. Rezeki yang tersisa buat kita tinggal 1/3 lagi. Nanti kalau sudah 60 rezekinya sudah habis tuh. Ya, rezekinya sudah habis, ya udah pensiun, ya udah melewati masa 60 tahun, maka rezeki yang kita dapatkan bisa jadi adalah rezeki dari anak kita, rezeki dari istri kita. Ini ada seorang filosof tasawuf mengatakan demikian, ya. Artinya berkurang terus tuh bagian-bagian daripada dunia kita. Nah, oleh karena itu orang itu harus mengutamakan kehidupan akhirat dan mengosongkan sedikit saja bagian daripada kehidupan dunia sampai nanti ada prioritas yang paling dia utamakan. Nah, selanjutnya hadis ini mengatakan fa innahu, maka sesungguhnya man kanatid dunya, maka siapa saja yang menganggap kanatid dunya, kehidupan dunia itu akbaru hammi, menjadi prioritas dalam hidupnya. Mindsetnya hanya berpikir tentang dunia. Ketika dia bekerja, dunia yang dia dapatkan hanya untuk kesenangan dunia saja. Padahal ada bagian daripada dunia itu yang harus dia pikirkan untuk akhiratnya. Jadi habis hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia. Nggak dia pikirkan bagaimana dia bersedekah untuk bagian daripada akhiratnya. Dan betul-betul dunia itu menjadi skala prioritas di dalam hidupnya. Akbar hammi. Akbar itu ismu tabdil, Pak. Ya, kalau kabir besar. Maka yang paling besar kalau bahasa Arab tinggal ditambahin hamzah saja. Ya, kabirun yang paling besar menjadi akbarun. Shaghirun kecil, yang paling kecil adalah asghorun. Ini indahnya bahasa Arab itu, untuk merubah arti itu tinggal ditambahin hamzah saja sudah berubah arti. Ya, tawilun panjang, yang paling panjang tinggal ditambahin hamzah, atwalun. Maka kabirun besar, yang paling besar apa? Akbarun. Maka siapa yang menganggap bahwa dunia itu yang paling besar di dalam kehidupannya, yang paling penting dalam kehidupannya, maka hati-hati. Di sini kata Nabi, dia akan mendapatkan 2 bala yang Allah akan berikan. Na'udzubillah. Apa 2 bala yang Allah akan berikan? Yang pertama adalah absyallahu ta'ala dhai'atahu. Allah akan sempitkan ruang gerak kehidupannya. Jadi sempit, Pak. Untuk kehidupan akhiratnya sempit. Mau ngaji itu repot bener. Mau ngaji itu susah betul. Mau sedekah ada aja halangannya. Pokoknya yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, absyallah ta'ala dhai'atahu. Allah sempitkan. Sehingga apa yang ada di pikirannya, apa yang tersimpan di dalam mindsetnya, itulah yang membuat Allah menyempitkan. Maka kita perlu tanya kepada diri kita masing-masing, kira-kira ketika kita melakukan satu urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat, kita longgar atau sempit? Kalau kita merasa sulit, kita merasa berat untuk melakukan perbuatan atau yang kaitan dengan kehidupan akhirat, berarti ini yang mesti dirubah. Kita akan dimuliakan orang, atau seseorang akan dimuliakan karena kekayaannya, seseorang akan dimuliakan karena jabatannya, seseorang akan dimuliakan karena pangkatnya yang berkaitan dengan dunia. Maka itu yang harus dirubah. Kalau dia merasa urusan akhiratnya menjadi sulit, menjadi susah. Kira-kira Bapak nih hari ini, subuh kali ini berangkat ke masjid, sholat berjamaah, berat atau ringan? Jawab sendiri dah. Pasti paham. Berarti kalau kita merasa berat ya untuk berangkat ke masjid sholat subuh berjamaah, kita merasa sulit untuk bersedekah, kita merasa sulit untuk bangun malam, kita merasa sulit untuk membaca Al-Quran, berarti ada yang salah di sini kita. Di pikiran kita itu melulu hanya mengukur sesuatu dengan ukuran dunia.
Maka mesti dirubah. Dan kebalikannya, kalau kita merasa mudah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, berarti pikiran kita sudah benar, mindset kita sudah benar. Maka di dalam Al-Quran itu digambarkan ada dua karakter manusia, Pak. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ada dua karakter manusia, dua perilaku manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hadis ini, Pak. Maka fa'amma man a'ta, maka siapa orang yang suka bersedekah, orang yang suka berbagi, ya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia mau berbagi kepada yang lainnya. Ini pernah kejadian, Pak, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang parit. Jadi ketika Mekah akan diserang atau Madinah akan diserang oleh orang-orang kafir Mekah, maka ketika terdengar oleh Rasulullah bahwa mereka akan masuk ke kota Madinah, akan menyerang orang-orang Madinah, Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Apa strategi perang kita yang akan kita lakukan menghadapi musuh yang akan datang? Tiba-tiba muncul seorang anak muda yang bernama Salman Al-Faris, seorang arsitek muda Islam. Di ITB itu ada masjid namanya Masjid Salman Al-Faris. Orangnya sangat cerdas dan dia juga ahli strategi dan juga termasuk orang yang ahli dalam bangunan. Dia katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku usul, kita nggak usah keluar dari kota, kita bertahan saja di dalam kota. Jadi andai kata nanti orang-orang Mekah yang akan memerangi kita datang, mereka akan terhalang dengan parit yang kita akan gali. Kita bertahan saja dalam kota." Kenapa mesti menggali parit, kata Nabi? Agar mereka tidak bisa masuk. Dan kalaupun mereka tertahan, tidak bisa masuk, ini musim panas yang sangat menyengat. Dengan sendirinya mereka akan kelelahan. Mereka akan kehabisan bekal, kehabisan air. Dengan sendirinya mereka akan kalah. Nabi tanya kepada sahabat yang lain, bagaimana dengan usulnya Salman? Setuju ya Rasulullah. Ya tapi berat nih, ada yang harus kita lakukan. Apa? Kita harus menggali parit sekeliling kota Madinah. Ya, ini orang-orang tua kita yang dulu berangkat haji masih tahun 80-an. Ya Pak Haji Ika mungkin tahun berapa itu? 86. Masih ziarah nggak itu ke Masjid Sab'ah di Madinah? Ya masih ziarah, ya betul. Sekarang udah jarang, Pak. Ya. Tahun yang di atas 90-an itu orang yang umroh ataupun haji itu jarang diajak oleh mutawif untuk ziarah ke Masjid Sab'ah. Jadi sebetulnya bukan Masjid 7, bukan. Sab'ah itu 7. Tapi pos. Jadi waktu sedang menggali parit dibikinlah pos oleh Nabi. Ini posnya Sayyidina Ali, Umar, Utsman, untuk memantau sahabat-sahabat yang sedang menggali parit. Makanya orang sana bilang bukan pos, tapi mereka katakan Masjid Sab'ah. Dijadikan satu monumen bagaimana ketika Madinah akan diserang oleh kafir Mekah, itu Madinah betul-betul dikelilingi oleh parit, Pak, digali parit. Maka pada saat sahabat sedang menggali parit, yang lebarnya parit tadi sepanjang lompatan kuda. Jadi andai kata kuda itu datang untuk masuk ke kota Madinah dan kuda itu melompat, tidak akan sampai. Dan apabila kuda itu jatuh ke dalam parit, maka tidak akan bisa naik sedalam kuda yang tidak bisa lagi naik untuk ke atas. Ini kan pekerjaan yang nggak mudah, Pak. Luar biasa. Maka seluruh masyarakat yang ada di kota Madinah itu dikerahkan untuk menggali parit. Mereka yang kuat-kuat menggali parit. Nah ini berkaitan tentang berbagi. Di sini saya akan ceritakan.
Maka pada saat sahabat sedang menggali parit, tiba-tiba ada sebuah batu yang tidak bisa dipecahkan. Batu ini kalau tidak dipecahkan, itu akan menjadi pijakan musuh untuk masuk ke dalam kota. Maka kejadiannya pernah itu, Pak. Pada saat parit sudah digali, rupanya masih ada kuda yang luar biasa hebatnya, dia bisa melompati parit tadi. Dan saat itu dihadang oleh Sayyidina Ali dan terjadi peperangan dan tewas. Orang kalau sudah berhadapan satu-satu dengan Sayyidina Ali, ya jarang yang menang, Pak. Bagaimana beliau itu luar biasa, ya, dalam berperang dan semangat untuk jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, ini ada batu yang tidak bisa kami pecahkan, kata sahabat. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk memecahkan batu ini. Baik, kata Nabi. Mana gadak yang paling besar atau kampak yang paling besar, berikan kepada saya. Akhirnya ada gadak kampak yang paling besar diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ayunkan, Nabi angkat itu gadak dengan setinggi-tingginya, dan saat Nabi jatuhkan, Nabi ayunkan bismillah Allahu Akbar, bersamaan dengan gadak yang jatuh ke atas batu tadi, batu itu terpecah. Dan saat batu itu terpecah, terbelah, maka pada saat itu sahabat kaget, Pak. Karena baju Nabi tersingkap. Baju Nabi kebuka. Dan sahabat melihat ada 3 buah batu yang diikat di perut Nabi. Ada 3 buah batu yang diikat di perut Nabi. Artinya kebiasaan sahabat dan Nabi ini, itu kalau lapar nggak pernah cerita, Pak. Kalau lapar, mereka sehari lapar, mereka ganjal perutnya dengan batu. Kalau 2 hari lapar, mereka mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Kalau 3 hari lapar, mereka mengikat perut itu dengan 3 batu. Jadi rupanya Rasulullah itu udah 3 hari dia merasakan lapar. Ya kalaupun ketemu makanan ya sekedar, nggak sampai mengenyangkan. Ketika Umar melihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan 3 batu, apa yang dikatakan oleh Umar? Ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih. Andai kata di rumahmu tidak ada gandum, Muhammad, bicara kepada saya. Saya siapkan. Kamu ini pemimpin kami, Muhammad. Kau itu adalah teladan kami. Bicaralah kepada kami semua. Kalau di rumahmu tidak ada makanan, kami akan siapkan. Apa kata Nabi? Aku tidak ingin menjadi beban buat umatku. Ini sosok pemimpin yang tidak membebani umat, tapi tidak ingin menjadi beban buat umat. Andai kata aku lapar, biarkan saja. Akan aku nikmati rasa lapar ini. Asal umatku tidak ada yang lapar. Ini pilihan dari Nabi, Pak. Ya. Makanya Nabi Sulaiman memilih ingin dikayakan dan punya kekayaan yang tidak ada tandingannya. Sebagai seorang Nabi dan pemimpin. Dan Rasulullah juga punya pilihan. Dia memilih lebih miskin daripada umatnya dan lebih menderita daripada umatnya agar dia bisa merasakan betul. Ya, azizun alaihi ma'anitum. Ini yang sering dibaca dalam peringatan-peringatan Maulid. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Dan Allah tahu betul karakter Muhammad seperti apa. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang azizun alaihi ma'anitum, merasakan betul apa yang dirasakan oleh umatnya. Kira-kira ini ya, Bapak lurah tahu nggak apa yang dirasakan oleh rakyatnya, warganya? Bapak menteri tahu nggak yang dirasakan oleh umatnya? Presiden tahu nggak yang dirasakan oleh umatnya? Ini sosok kepemimpinan Nabi itu tahu betul, Pak, apa yang dirasakan oleh umatnya. Makanya dia memilih lebih miskin daripada umatnya. Yang sering saya ulang-ulang, ada satu doa Nabi yang kiai manapun, ustadz manapun nggak mau baca. Bahkan jamaahnya juga nggak dianjurkan untuk dibaca. Ya, doanya apa itu? Miskin, Pak.
Itu Nabi kalau berdoa, Allahumma ahyinil miskin. Ya Allah, hidupkanlah aku di dalam kemiskinan, agar aku bisa merasakan betul. Kalau andai kata ketetapanmu jatuh kepada umatku yang miskin, aku lebih miskin daripada umatku. Wa ashabil masakin. Ya Allah, biarkanlah teman-temanku ini adalah orang-orang yang miskin. Wa amitni alal miskin. Dan bangkitkanlah ya Allah aku pada hari kiamat bersama dengan orang-orang miskin. Dan matikan aku dalam kemiskinan, wahsyurni yaumal qiyamah ma'adzumratal masakin. Ini barangkali subuh ini ada yang mau baca doa ini, ya saya siap untuk saya tuliskan, Pak. Ada barangkali Bapak? Ya kalau saya aja nggak mau baca, ya apalagi Bapak, ya. Jadi Nabi pilihan itu, memilih miskin. Akhirnya Jabir bin Abdullah ngelihat Nabi mengganjal perutnya dengan 3 batu, dia balik pulang ke rumah. Wah, ini kepeduliannya, ya, berbaginya Jabir bin Abdullah. Padahal dia adalah orang miskin. Dia tanya istrinya, Bu, ada makanan apa di rumah? Ada makanan apa di rumah? Ya kayak tadi biasanya saya sebelum ngajar, ya itu pasti istri saya nyiapin ya sedikit buat ngganjal perut. Ya, buat air siapin karena di rumah saya sendirian. Ya, karena malam-malam saya pulang langsung karena ada pengajian pagi hari ini. Ya, tadi di rumah ya kosong. Ya, nggak ada air, nggak ada apa, saya langsung berangkat aja kemari. Ya, alhamdulillah nanti setelah ini kan udah disiapin, ya kan oleh panitia. Ya. Akhirnya Jabir pulang ke rumah, dia tanya, ada makanan apa, Bu? Ya, ada sekedar roti yang bisa dimakan. Ya, tapi nggak ada temannya, nggak ada gulainya, nggak ada apa, roti saja, keras lagi itu roti. Insya Allah kata Nabi, yang lain yang bisa dimakan, kata Jabir apa? Ada kambing di belakang. Ya udah, Jabir ke belakang, Pak. Jabir kaget juga ngelihat kambingnya tuh. Ya kalau bahasa orang Betawi itu kambing udah begeng bengek kurus, Pak. Ya kan? Jadi kambingnya udah kecil kurus, benar. Ya sudah kita potong saja. Kata Jabir, kita siapkan buat Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dipotong oleh Jabir, dimasaklah gulai kambing. Ketika sudah dimasak oleh istrinya, Jabir bertanya, udah matang, Bu? Sudah. Kira-kira ini tadi untuk berapa orang? Ya kata istrinya, kamu lihat sendiri, kambingnya itu kurus sekali, kering sekali. Paling cuma buat 20 orang lah. Itu juga 20 nggak mengenyangkan. Kalau kamu ingin mengundang Nabi, ya nanti bisikin. Agar Nabi jangan banyak-banyak bawa orang kemari. Ya sudah. Akhirnya Jabir ke kontak, Nabi dibisikin. Ya Rasulullah, istri saya sedang masak gulai kambing di rumah. Ada roti sedikit. Makan ya ke rumah saya. Ya kami ngundang kau untuk makan. Ya, cuman istri saya pesan, ya Rasulullah, kalau bisa mau ngajak teman jangan banyak-banyak. Ya paling tidak ya, paling banyak itu 20 orang. Oh ya, siap kata Nabi. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih kata Nabi. Belum habis kata-kata itu selesai diucapkan Nabi, Nabi langsung berdiri, Pak. Di atas batu besar Nabi berteriak di tengah orang-orang yang sedang menggali parit. Ayuhan nas, wahai manusia, labbaik ya Rasulullah. Berhenti semua orang yang sedang menggali parit, ngedengar suara Nabi. Aisyah, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ada tugas apa, perintah apa ya Rasulullah? Bukan tugas, bukan perintah, kata Nabi. Saya cuma mau tanya kepada kalian yang sedang bekerja, man minkum ju'? Siapa di antara kalian yang hari ini lapar? Itu 1000 orang lebih, Pak, lagi kerja. Nabi tanya, siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan lapar? Bayangkan orang lagi kerja ditanyain lapar, Pak. Itu 1000 orang angkat tangan semua. Nahnu ju' ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Ana ju', saya juga lapar ya Rasulullah. Gimana kamu? Saya juga lapar. Kompak semuanya, kami lapar ya Rasulullah. Ya sudah, kata Nabi, kalau kalian semua lapar, alhamdulillah Jabir sedang masak gulai kambing di rumahnya. Dia ngundang kita untuk makan di rumah. Jabir yang dengar di bawah, Pak, pucat, Pak.
Karena dia tadi pesan berapa orang itu? Jangan lebih dari 20, tapi diumumkan oleh Nabi. Siapa di antara kalian yang lapar? Orang yang sedang bekerja semua lapar, ngangkat tangan, saya lapar. Ayo kita makan ke rumah Jabir. Berangkat 1000 orang lebih, Pak. Istrinya Jabir ngelihat yang datang lebih dari 1000, pucat juga, Pak. Sampai Jabir suaminya dipanggil. Jabir, kamu ngomong apa sama Nabi? Kan saya pesan jangan banyak-banyak bawa orang. Ini kenapa sampai yang datang 1000 orang? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya udah bisikin Nabi, ya jangan banyak-banyak ngundang, tapi diumumkan, Bu. Ini kira-kira Pak, kita kalau lagi ngaji begini nih, ya ketua masjid ngumumin, siapa di antara Bapak yang hadir ini lapar? Ya. Saya yakin semuanya angkat tangan, Pak. Lapar saya, ya kan? Itu pun sama, siapa yang lapar semua. Nabi lihat Jabir dengan istrinya sedang galau, bingung. Kata Nabi, sudah, kamu tenang saja. Mana masakan yang sedang dimasak? Ada di belakang ya Rasulullah. Bawa saya ke belakang. Dibawalah Rasulullah ke belakang. Bukalah, tutup gulai kambing tadi. Dibuka oleh Jabir. Nabi angkat tangan berdoa, Pak. Ini yang jadi catatan, Pak. Ketika untuk urusan perutnya, Nabi nggak pernah minta sama Allah. Dinikmati aja. Tapi ketika untuk urusan perut umat, baru Nabi minta sama Allah. Kita kan sering itu ya, ngelihat urusan temennya itu dipentingkan, urusan umat nggak dipentingkan. Urusan teman separtai dipentingkan, tapi urusan umat nggak dipentingkan. Nabi kebalik. Urusan pribadinya ketika dia lapar, dia nggak pernah minta sama Allah. Tapi ketika dia lihat umatnya dalam keadaan lapar, baru Nabi angkat tangan, Allahumma barik lahum. Ya Allah, berikan keberkahan makanan ini buat umatku ya Allah. Berikan keberkahan makanan yang sedikit ini buat umatku ya Allah. Fabasaqa. Dalam satu riwayat, diludahin makanan itu oleh Nabi, Pak. Ya ludahnya nggak banyak, hanya percikan air sedikit. Nabi bilang, ini jangan dipraktekin nih Pak ya. Nanti ngundang orang ya, biar berkah, biar banyak dibacain doa, diludahin. Wah, ludah ente beda sama ludah Nabi ya kan. Kalau Nabi itu nggak pernah ngomongin orang, Nabi nggak pernah jelek-jelekin orang, Nabi nggak pernah gibah. Dia tidak akan berbicara kecuali adalah firman Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ya sudah kata Nabi, ayo ngantri semua masuk 10. Jangan banyak-banyak, 10 dulu. Masuk 10, kalian makan sampai kenyang, baru itu keluar. Masuk 10, makan, kenyang, keluar. Masuk 10, makan, kenyang, keluar. Terus tuh. Sampai 1000 orang lebih. Nabi tanya, sudah semuanya? Sudah. Siapa di antara kalian yang belum lapar, yang belum makan? Ya kata Jabir, ya saya ya Rasulullah yang punya hajat ini, yang punya kambing ini, sama istri saya. Ya sudah, berarti bertiga yang kita belum makan. Ayo sekarang giliran kita. Masuklah Jabir ke dalam, cuman Jabir was-was juga Pak. Kata Nabi, paling tinggal kuahnya aja ini kelihatan ya udah 1000 orang lebih. Tapi begitu Jabir buka itu tutup gulai kambing, Jabir hampir pingsan Pak. Dalam riwayat diceritakan itu gulai kambing masih bergolak seperti tidak disentuh sedikit pun. Begitu Jabir buka, Jabir kaget. Subhanallah. Itu daging gulai kambing seperti tidak diambil, disentuh sedikit. Jadi ketika kita berbagi kepada umat, nggak bakal habis apa yang kita bagi tadi. Nabi yang paling lapar, Nabi yang paling terakhir makan, Pak. Paling terakhir. Ini biasanya kalau ada acara-acara maulid, acara-acara sedekahan, 7 bulan, 4 bulanan, tahlilan, ya. Itu biasanya kalau yang ngundang itu ada makan. Saya mau tanya, ini nggak usah takut, Pak. Yang duluan makan kira-kira kiai apa jamaahnya? Jujur aja Pak, nggak usah takut ngomong. Yang duluan makan ustadznya apa jamaahnya?
Ustadznya ya udah, emang diundang ya nggak apa-apa lah. Tapi buat Nabi itu Masya Allah, dia adalah orang yang paling lapar dan paling terakhir makannya. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka siapa orang yang suka berbagi, a'ta wattaqa, dan dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan kebenaran itu, bahwa apa yang dia bagi akan ada balasannya dari Allah, dan apa yang dia keluarkan tidak akan pernah habis. Seekor kambing yang kurus ternyata nggak habis-habis. Allah janji apa yang kita keluarkan dari harta kita tidak akan berkurang, tidak akan berkurang, dan Allah akan lipat gandakan. Dan semakin kita banyak bersedekah, kita akan membenarkan kebenaran daripada janji Allah, dan nikmat yang kita akan dapatkan, fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan berikan jalan yang mudah menuju surganya Allah. Nih karakter yang pertama nih Pak. Kalau karakter yang kedua kebalikannya, wa amman man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka siapa orang-orang yang bakhil, nggak peduli, nggak mau berbagi, wastaghna, dan dia sombong dengan kekayaannya, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia dustakan kebenarannya datangnya dari Allah, maka fasanuyassiruhu lil usra, Allah berikan jalan yang mudah untuk menuju kesulitan. Yang pertama tadi fasanuyassiruhu lil yusra, diberikan jalan yang mudah menuju kemudahan. Kemudahan itu apa? Surga yang Allah janjikan. Tapi buat orang yang bakhil dan tidak mau berbagi, fasanuyassiruhu lil usra, Allah berikan jalan yang mudah menuju kesulitan. Contoh yang paling gampang begini Pak, ada petunjuk, kita buka waze, dikasih gampang tuh arah dari waze tadi, atau Google Map kita buka, ya. Kemarin juga sama Pak, ya, dari tempat acara keluarga, ya kita pulang ya pakai Google Map, ya karena kita nggak hafal jalan. Ya ini ke arah Jakarta berapa jam? Nah, rupanya dari jam 12 malam ngitungnya cuma 3 jam, ya dari Lembang 3 jam, karena malam. Alhamdulillah sampai di sini tadi belum subuh, ya tidur bentar sedikit, ya ngilangin capek, berangkat lagi. Itu Google Map Pak, diberikan jalan. Nah sama orang yang bakhil, orang yang sombong dengan kekayaannya dan dia dustakan kebenaran Allah, maka diberikan jalan yang mudah. Google Map-nya betul tuh Pak, tapi menuju kesulitan, nyasar. Bukan akhirat yang dia dapatkan, bukan surga yang dia dapatkan, tapi neraka yang dia dapatkan. Diberikan kemudahan jalan menuju nerakanya. Na'udzubillah min zalik. Makanya di sini ya kita lihat bagaimana orang-orang yang menganggap dunia itu lebih penting daripada yang lainnya, maka Allah sempitkan ruang gerak hidupnya. Berat untuk berbagi, berat untuk bersedekah, dan yang kedua bala yang dia dapatkan adalah waja'ala faqrah baina ainaihi. Allah jadikan kefakiran pada kedua belah matanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang kalau sudah difakirkan Pak pada kedua belah mata, itu nggak akan pernah cukup dengan nikmat yang Allah kasih. Kurang terus. Gaji udah ratusan juta Pak, masih kurang aja. Kenapa? Karena fakir matanya. Bukan miskin lagi, tapi fakir. Haji tahu bedanya miskin sama fakir? Tahu? Kalau orang miskin Pak, contoh kebutuhannya 100.000. Dapatnya 80.000, itu miskin. Berarti kurangnya berapa? 20. Kalau fakir, kebutuhannya 100.000, dapatnya cuma 20.000. Berarti kekurangannya lebih banyak daripada dapatnya. Itu fakir. Ini kira-kira mendingan miskin apa fakir ini? Mendingan gak dua-duanya ya. Yang miskin masih kurang, yang fakir masih kurang. Tapi kalau fakir lebih banyak kurangnya. Nah, orang yang menganggap dunia menjadi prioritas dalam hidupnya,
maka matanya difakirkan oleh Allah sehingga nggak ada rasa syukur dengan nikmat yang Allah kasih. Dan bawaannya kurang terus, Pak. Gaji udah ratusan juta masih korupsi. Karena fakir matanya. Ini bala yang Allah berikan kepada orang yang mindsetnya hanya dunia. Kebalikannya, man kanatil akhirah akbaru hammi, maka siapa yang menganggap akhirat menjadi prioritas dalam hidupnya, dua nikmat yang akan dia dapatkan. Yang pertama adalah jama'allahu ta'ala lahu amrah, maka urusan dunianya Allah yang merapikan. Nikmat tuh. Semua urusan dunia yang berserak itu dirapikan semua. Ya itu semalam sama ya, kumpul keluarga besar. Ya saya ngisi ceramah, ya habis ngisi ceramah ya saya sampaikan. Apa yang tadi kita coba baca, ya. Kalau kalian menganggap dunia itu menjadi urusan paling penting, silaturahmi enggak penting, saudara enggak penting, dan menganggap Anda dihormati karena dunia Anda dihormati karena pangkat Anda, maka kesulitan untuk menuju surganya Allah diberikan. Tapi ketika kita menganggap akhirat lebih penting, silaturahim penting, berbantu, berbagi kepada saudara penting, dan bertanya kesulitan saudara itu penting buat Anda, maka urusan dunianya Allah yang akan rapikan. Jangan sombong, Pak, bahwa anak selesai dengan pikiran kita, dengan mindset kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita dapat menyelesaikan semua urusan dunia. Belum tentu. Masa yang di depan itu bukan wilayah kita, bukan milik kita. Tapi kalau kita sudah menganggap akhirat, maka masa depan anak kita, kehidupan keluarga, Allah yang rapikan. Urusan yang belum selesai, Allah yang rapikan. Jama'allahu ta'ala amrah. Dan nikmat yang kedua, wa ja'ala ginahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Ini pagi ini pelajaran yang kita coba kaji. Ada dua tadi, Pak, ya, yang dikatakan awas. Jangan menganggap dunia itu menjadi prioritas. Dunia Anda lewati untuk menuju akhirat. Semua yang berkaitan dengan dunia, maka skala prioritasnya adalah untuk akhirat, bukan untuk kenikmatan, sekedar kenikmatan dunia. Kalau sudah menganggap dihormati orang karena pangkatnya, dihormati orang karena pimpinan sebagai ormas besar, pimpinan sebagai pimpinan partai, dia akan dihormati, dimuliakan, berarti skala mindsetnya itu adalah mindset dunia. Maka ingat, kalau orang sudah seperti ini, dua bala yang Allah berikan. Apa bala yang pertama? Disempitkan ruang geraknya untuk akhirat dan difakirkan pada kedua belah matanya. Tapi ketika dia menganggap akhirat lebih utama, urusan dunianya Allah yang rapikan, dan kemudian Allah kayakan hatinya. Ya, ini saja subuh ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Kelihatannya pas semua ini, Pak, ya. Alhamdulillah udah ngerti semuanya, kayaknya tahu diri, Pak, ya. Wah, ustadznya nih baru nyampe, ya kan, belum minum, belum apa, ya. Ya alhamdulillah tahu diri. Makasih Bapak. Saya ngundang, ya, barangkali ada yang mau hadir, yang punya kesempatan waktu untuk malam Kamis yang akan datang. Ya, kebetulan saya punya majelis di rumah, ada majelis Ta'lim Asy-Syakirin. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 21 tahun. Ya, jadi insya Allah besok malam Kamis, besok tanggal 4 Oktober, yaitu miladnya sekaligus maulid Nabi kita Muhammad SAW, majelis Ta'lim Asy-Syakirin. Di mana Ustadz tempatnya? Di Masjid Asy-Syuhada. Ya, kami adakan di Masjid Asy-Syuhada, biasa di rumah saya. Ya, tapi kita ingin ngambil keberkahan, ya kita adakan di masjid yang dibangun oleh orang-orang tua kita. Jadi yang punya waktu, kesempatan, ya mau hadir di Masjid Asy-Syuhada yang biasa guru tetapnya adalah Kiai Sofwan Nizami. Ya, ini ya undangan dari saya, dan doakan saya mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semuanya selalu dalam petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.